Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngomongin satu dilema yang jujur aja makin kesini makin relevan buat kita semua, yaitu resiko beli laptop yang RAM-nya cuma 8 GB buat nyambut tahun 2026. Ini bukan sekedar angka di brosur ya, tapi soal gimana laptop kalian nanti bisa bertahan atau malah tumbang buat ngadepin aplikasi zaman sekarang. Yuk, kita mulai. Oke, mari kita langsung bedah ini. Coba deh tanya ke diri kalian sendiri. Tahun 2026 masih berani beli laptop RAM 8GB? Pertanyaan ini ngentil banget kan? Di saat teknologi lagi ngebut-ngebutnya, apa iya spesifikasi yang dulu kita anggap standar aman sekarang malah jadi bom waktu buat produktivitas kita? Bagian pertama, anatomi sebuah bottleneck. Kita bakal ngebedah pelan-pelan, ngelihat langsung gimana sebuah sistem mulai berjuang keras buat bertahan hidup. Coba kita bayangin rutinitas biasa yang sering banget kita lakuin. Langkah pertama, kalian buka Chrome, 10 tab. Santai, masih enteng banget. Tapi terus, kalian buka Spotify buat dengerin lagu, lanjut buka Discord buat ngobrol sama temen. Nah, sadar nggak sadar, beban mulai numpuk nih. Proses di background jalan terus, memori makin penuh, sistem mulai ditarik ke sana kemari dalam waktu yang bersamaan. Nah, yang paling menarik dari temuan ini adalah mengutip langsung dari sumbernya, RAM langsung megap-megap. Bayangin aja RAM 8 GB kalian itu bukan chip komputer, tapi seorang karyawan di kantor kecil. Terus tiba-tiba kalian kasih tumpukan dokumen yang segunung. Dia benar-benar kehabisan napas. Meja kerjanya udah penuh sesak cuma buat nampung tab browser sama aplikasi chat doang. Bagian 2. Mencapai titik kritis. Disinilah penggunaan sehari-hari mulai benar-benar lepas kendali. Mari kita lanjut dan lihat gimana bebannya makin numpuk. Tadi kan udah ada Chrome, Spotify, sama Discord ya. Terus, kalian mutusin buat mulai aktivitas utamanya. Sekarang, coba buka game atau aplikasi editing. Wah, ini sih ibarat pukulan telak. Aplikasi-aplikasi berat ini nggak cuma minta sedikit ruang, mereka itu butuh porsi memori yang super besar dan harus ada detik itu juga. Dan inilah realitanya. Sistem kalian mulai lag. Kursor di layar geraknya patah-patah. Loading yang biasanya instan, sekarang rasanya lama banget. Ini bukan cuma masalah kecil ya, ini adalah tanda fisik kalau memori komputer kalian itu udah nyerah. Sistem terpaksa ngelempar data ke penyimpanan yang jauh lebih lambat, dan jujur aja, ini bikin frustrasi banget. Bagian 3, dalang yang tak terlihat. Yuk kita zoom out sebentar buat ngelihat siapa sebenarnya yang diam-diam ngabisin memori sistem kita. Dan ini dengan jelas menggambarkan kemana sisa memori 8 GB kalian lari. Anggap aja kapasitas RAM kalian itu kayak seloyang kue pizza. Nah, kuenya ini langsung ludes dimakan sama 3 raksasa ini. Bahkan sebelum kalian benar-benar mulai kerja berat, potongannya udah habis duluan. Coba kita rinci satu-satu dalang di balik layar ini. Pertama, aplikasi sekarang itu makin berat. Fiturnya banyak dan kompleks. Kedua, dan ini yang paling relevan zaman sekarang, AI jalan di background. Berbagai sistem operasi dan aplikasi sekarang udah disisipin kecerdasan buatan yang terus mantau dan proses data di balik layar. Ketiga, browser emang makan RAM gede banget. Browser modern itu misahin tiap tab demi keamanan dan kecepatan, tapi bayarannya ya konsumsi memori yang gila-gilaan. Makanya, gak heran kalau laptop 8 GB sekarang cepet banget ngos-ngosan. Bagian 4, keputusan untuk tahun 2026. Mari kita tarik kesimpulan soal investasi hardware yang aman buat masa depan. Coba perhatiin perbandingan ini. Di sisi kiri, kita punya realitas pahit dari RAM 8 GB yang cepet ngos-ngosan. Sistem yang benar-benar terengah-engah cuma buat jalanin rutinitas dasar. Terus, di sisi kanan, kita lihat standar baru yang digambarin dengan 2 kata simpel tapi ngena banget. Minimal bro, alias kapasitas 16 GB. Ini benar-benar batas mutlak antara kalian cuma sekadar bertahan hidup di depan layar sama punya kemampuan buat kerja produktif tanpa stres. Jadi, poin krusialnya ada di angka ini, 16. 16 GB ini bukan lagi sekedar spek mewah buat gamer hardcore atau editor video profesional aja ya. Sekarang, 16 GB itu adalah pondasi paling dasar. Ini adalah ruang napas minimal yang dibutuhin banget sama OS kalian, browser kalian, dan asisten AI kalian. Biar semuanya bisa jalan harmonis di background tanpa bikin kursor kalian nyangkut-nyangkut. Menyimpulkan semua narasi beban sistem yang baru aja kita lihat, sumber materi kita ngasih saran yang benar-benar definitif, tegas, dan nggak bisa ditawar lagi. Kalau beli laptop baru di 2026, minimal 16 GB bro. Beli 8 GB hari ini? Wah, itu sama aja kayak kalian lagi beli tiket menuju hambatan produktivitas di masa depan. Sebelum kita tutup sesi bedah materi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Coba deh, lirik laptop yang lagi kalian pakai sekarang.
Apakah RAM kalian saat ini udah mulai megap-megap pas buka banyak tab? Dan yang paling penting, apakah spesifikasi kalian benar-benar udah siap buat ngadepin standar minimal tahun 2026 yang penuh dengan AI dan aplikasi rakus memori? Kalau belum, mungkin ini saatnya mikir-mikir ulang strategi hardware kalian. Terima kasih udah ngikutin sesi kali ini, dan sampai jumpa di bedah materi berikutnya.